Perlu kamu ketahui bahwasanya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda itu tergantung daripada jenis bendanya, ya. Apakah benda itu benda padat, benda cair, atau gas, ya. Pada benda padat pun memiliki kalori jenis yang berbeda. Contoh pada besi dan logam lainnya seperti aluminium, ya. Keduanya memiliki kalori jenis yang berbeda. Ya, pada materi di SMP biasanya kalori jenis benda itu ditampilkan dalam bentuk tabel dan sudah ada yang menampilkan dari lembaga penelitian tertentu, ya. Kemudian poin yang kedua, kalori yang diperlukan itu juga tergantung daripada kenaikan suhu bendanya, ya. Jadi semakin besar suhu benda itu kenaikannya, ya. Jadi kenaikan suatu benda, ya, semakin besar maka makin besar pula kalori yang diperlukan, ya. Jadi bisa dibandingkan benda yang suhunya naik 50 derajat Celcius dengan benda yang suhunya naik 200 derajat Celcius, jelas berbeda kalori yang diperlukannya. Kemudian yang ketiga, ya, besarnya kalori yang diperlukan juga tergantung dari besar massa bendanya. Jadi benda yang 1 kg dengan benda yang 5 kg dengan benda yang 10 kg, besar kalori yang diperlukan jelas berbeda. Ini terangkum dalam satu rumusan, ya. Maka dari ketiga keterangan poin di atas ini, maka kalori itu berbanding lurus terhadap massa benda, berbanding lurus terhadap kalori jenis benda, dan juga berbanding lurus terhadap perubahan suhu atau kenaikan suhu. Dituliskan dalam bentuk rumusan bahwasanya Q kalor sama dengan M massa dikali dengan C kalori jenis dikali dengan delta T perubahan suhu. Nah, untuk lebih mudah diingat, ini dibuat sebuah segitiga piramid yang biasa kamu kenal, ya. Di tingkat SD juga sudah terbiasa. Bagaimana sih cara menghafal rumusnya? Yaitu dibuatkan rumusan dalam bentuk segitiga atau piramid, ya. Jadi ketika kita mau menghitung besar kalori jenisnya dari sebuah benda yang diketahui besar kalornya atau Q-nya, M dan delta T, maka C kalori jenis itu akan sama dengan Q per M kali dengan delta T. Nah, ini sama yang dituliskan di kotak sebelah kiri. Atau kamu diperintahkan untuk menghitung berapa sih besar massa benda yang diperlukan, ya. Berarti M-nya, maka ya, ketika diketahui Q, C dan delta T-nya, maka M itu akan sama dengan Q per C dikali dengan delta T. Nah, itulah cara untuk menghafal rumusan dari kalori.